Minasang, otsukare-sama desu. Selamat datang di LPK dan SO Duta Mandiri Indonesia. Sebagai video pembelajaran awal, mari kita bersama-sama belajar mengenai apa saja huruf Jepang. Huruf bahasa Jepang terdiri dari 4 jenis, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Huruf hiragana adalah huruf asli dari bahasa Jepang yang bentuknya lebih luas, seperti pada kata arigatou gozaimasu, konnichiwa, dan lain-lain. Huruf katakana adalah huruf yang digunakan untuk menyatakan kata serapan yang memiliki bentuk lebih kaku dibandingkan dengan hiragana. Seperti pada kata tomato, ice cream, dan lain-lain. Sedangkan kanji adalah huruf yang diadaptasi dari huruf Cina yang disederhanakan. Memiliki bentuk yang cenderung lebih rumit daripada huruf hiragana dan katakana. Dan yang terakhir adalah romaji, yaitu berupa huruf alfabet dengan pengucapan bahasa Inggris. Seperti pada kata AI, GR, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai huruf bahasa Jepang, yaitu hiragana. Huruf hiragana terdiri dari 46 huruf. Berikut tabelnya. Supaya lebih mudah dihafalkan, tabel hiragana kita susun seperti ini ya, minasang. Pada baris pertama ada huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf A ada 3 coretan dengan garis yang melengkung. Huruf I ada 2 coretan dengan garis sebelah kiri agak panjang. Huruf U ada 2 coretan dengan garis kecil di bagian atas. Huruf E ada 2 coretan dengan garis kecil di bagian atas dan memiliki ekor. Huruf O ada 3 coretan dengan garis kecil di bagian samping atas dan mirip seperti huruf A. Pada baris kedua, ada huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko. Huruf K ada 3 coretan dengan garis kecil di bagian samping atas. Huruf Ki ada 4 coretan dengan garis melengkung di bagian bawah. Huruf Ku ada 1 coretan dengan sudut tumpul di bagian kiri. Huruf K ada 3 coretan dengan garis lurus di bagian kiri dan bercanting. Huruf Ko ada 2 coretan dengan garis bagian bawah lebih panjang dan mirip seperti huruf I. Pada baris ketiga ada huruf Sa, Shi, Su, Se, So. Huruf Sa ada 3 coretan dengan garis melengkung di bagian bawah dan mirip seperti huruf Ki. Huruf Shi ada 1 coretan dengan garis seperti gantungan baju. Huruf Su ada 2 coretan dengan garis membulat ke bawah. Huruf C ada 3 coretan dengan garis sebelah kiri lebih panjang. Huruf So ada 1 coretan dengan garis seperti menulis alfabet Z dan C. Pada baris keempat ada huruf Ta, Chi, Zi, Te, To. Huruf Ta ada 4 coretan dengan garis sebelah kiri seperti tanda plus. Huruf Chi ada 2 coretan dengan garis mirip seperti huruf Sa secara terbalik. Huruf Tsu ada 1 coretan dengan garis seperti kail pancing. Huruf T ada 1 coretan dengan garis bagian bawah seperti alfabet C. Huruf To ada 2 coretan dengan garis seperti alfabet Y dan C. Pada baris kelima ada huruf Na, Ni, Nu, Ne, No. Huruf Na ada 4 coretan dengan garis bagian kiri mirip seperti huruf Ta. Huruf Ni ada 3 coretan dengan garis sebelah kiri sama seperti huruf K. Huruf Nu ada 2 coretan
dengan garis melengkung seperti ekor anjing yang sedang tidur. Huruf ne ada 2 coretan dengan 1 garis lurus dan bentuknya seperti kucing yang sedang duduk. Huruf no ada 1 coretan dengan bentuk sedikit spiral. Pada baris ke-6 ada huruf h, hi, fu, he, ho. Huruf H ada 3 coretan dengan garis sebelah kiri sama seperti huruf G dan Ni. Huruf Hi ada 1 coretan dengan garis seperti tapal kuda. Huruf Fu bisa dibaca Fu atau Hu. Ada 4 coretan dengan 3 garis kecil di atas, kiri, dan kanan. Huruf He ada 1 coretan dengan sudut tumpul menghadap atas mirip seperti huruf Ku. Huruf Ho ada 4 coretan dengan garis sebelah kiri sama seperti huruf G, Ni, dan H. Pada baris ke-7 ada huruf Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Huruf Ma ada 3 coretan dengan garis mirip seperti huruf Ho, namun garisnya tembus ke atas. Huruf Mi ada 2 coretan dengan garis seperti angka 2, diberi coretan di bagian belakang. Huruf Mu ada 3 coretan dengan garis mirip seperti huruf Su, namun ekornya ke samping dan ada garis kecil di sebelah kanan atas. Huruf Me ada 2 coretan dengan bentuk mirip seperti huruf hiragana Nu, namun tanpa ada ekor. Huruf Mo ada 3 coretan dengan garis lengkung seperti huruf Shi dan ditambah simbol sama dengan. Pada baris ke-8 ada huruf Ya, Yu, Yo. Huruf Ya ada 3 coretan dengan bentuk seperti alfabet P yang disertai garis kecil. Huruf Yu ada 2 coretan dengan garis lengkung di bagian tengah yang memotong huruf. Huruf Yo ada 2 coretan dengan lengkungan seperti huruf Ma. Pada baris ke-9 ada huruf Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Huruf Ra ada 2 coretan dengan garis kecil di bagian atas. Huruf Ri ada 2 coretan dengan garis sebelah kanan lebih panjang seperti huruf I. Huruf Ru ada 1 coretan dengan membentuk seperti angka 3 dan diberi ekor melengkung ke dalam. Huruf Re ada 2 coretan dengan bentuk mirip seperti huruf Ne dan memiliki ekor seperti huruf E. Huruf Ro ada 2 coretan dengan bentuk huruf mirip seperti Ru, namun tidak berekor. Pada baris ke-10 dan ke-11 ada huruf Wa, Wo, dan En. Huruf Wa ada 2 coretan dengan bentuk mirip seperti huruf Ne dan Re, namun memiliki garis yang menggembung. Huruf Wo atau bisa dibaca O ada 3 coretan dengan struktur huruf mirip seperti Ci dan ditambah alfabet C. Huruf Wo biasanya hanya digunakan untuk penanda kata bantu atau partikel. Kalau dalam bahasa Inggris mirip seperti to be. Huruf En atau bisa dibaca ketika setelah huruf tersebut ada huruf B atau P. Dan dibaca Eng ketika huruf tersebut berada di akhir kata. Pada tabel di atas ada beberapa kolom yang kosong. Kira-kira kenapa ya? Dalam huruf asli kosakata bahasa Jepang, tidak ada kosakata yang menggunakan huruf yi, ye, wi, wu, we. Dan satu-satunya konsonan dalam huruf Jepang hanya n saja. Selain huruf-huruf inti tersebut, ada pula hiasan yang mengiringi huruf di atas, seperti pada tabel berikut. Tanda yang berada di kanan atas huruf hiragana disebut dakwong dan handakwong. Dakwong bertanda petik 2
dibaca teng-teng. Dan handakwong bertanda lingkaran kecil dibaca maru. Hanya kelompok huruf K, Sa, Ta, Ha saja yang bisa mendapat imbuhan teng-teng. Dan hanya kelompok huruf H saja yang mendapat imbuhan maru. Pada baris pertama, kelompok huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko apabila diberi teng-teng di kanan atas menjadi dibaca Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Pada baris kedua, kelompok huruf Sa, Shi, Su, Se, So apabila ditambah teng-teng menjadi dibaca Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Pada baris ketiga, kelompok huruf Ta, Ci, Zu, Te, To apabila ditambah teng-teng menjadi dibaca Da, Zi, Zu, De, Do. Namun, pada huruf Zi dan Zu jarang digunakan. Biasanya tetap dibaca sama seperti baris kedua, yaitu Ji dan Zu. Pada baris keempat, huruf H, Hi, Fu, He, Ho apabila diberi teng-teng menjadi dibaca Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Dan apabila diberi tanda maru menjadi dibaca Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Untuk memudahkan menghafal, berikut tipsnya. Apabila konsonan K diberi teng-teng menjadi G. Konsonan S diberi teng-teng menjadi Z. Konsonan T diberi teng-teng menjadi D. Konsonan H diberi teng-teng menjadi B. Dan konsonan H diberi maru menjadi P. Selain hiasan, ada juga penggabungan dua huruf hiragana atau dalam bahasa Jepang disebut yowong. Biasanya, yang bisa digabung hanyalah ya, yu, yo, dengan hurufnya sedikit dikecilkan menjadi setengah huruf hiragana asli. Dan hiragana yang bisa bergabung dengan ya, yu, yo hanya huruf yang memiliki vokal i saja. Antara lain adalah huruf ki atau gi, shi atau ji, ci atau zi, hi atau bi atau pi, ni, mi, dan ri. Apabila hiragana tersebut sudah digabung, maka huruf i bisa dihilangkan. Berikut tabelnya. Pada baris pertama, kelompok huruf ki apabila ditambah huruf ya, yu, yo kecil, bukan dibaca kia, kiyu, kiyo, namun dibaca kya, kyu, kyo. Begitu pula dengan huruf yang ada hiasannya. Huruf gi apabila ditambah huruf ya, yu, yo kecil, menjadi dibaca gya, gyu, gyo. Dan begitu seterusnya. Selain yowong, ada juga penulisan huruf yang berfungsi untuk menggandakan huruf konsonan, yaitu sokwong yang berupa huruf z. Cara penulisannya sama seperti yowong, yaitu dikecilkan menjadi setengah huruf hiragana asli. Contohnya sebagai berikut. Gakko yang artinya sekolah. Pai yang artinya banyak. Kitte yang artinya perangko. Namun, khusus untuk konsonan N tidak termasuk dalam huruf sokwong, karena dalam tabel hiragana sudah terdapat huruf N. Selain itu, dalam huruf hiragana juga terdapat aturan panjangnya vokal.
atau dalam bahasa Jepang disebut chōon, yang berfungsi untuk menggandakan huruf vokal. Sebagai contohnya, panjang vokal adalah a, i, u, e, dan o atau ou. Contoh kosakatanya adalah oka-sang, yang artinya ibu. Oni-sang, yang artinya kakak laki-laki. Kuki, yang artinya udara. One-sang, yang artinya kakak perempuan. Oki, yang artinya besar. Gakko, yang artinya sekolah. Setelah sama-sama belajar huruf hiragana di atas, ayo berlatih membaca kosakata berikut. Sebagai bentuk evaluasi, minasang bisa pause sebentar videonya ya. Apakah sudah bisa menjawab? Kalau sudah terjawab, silahkan lanjutkan videonya. Dan inilah jawabannya. Apakah minasang sudah benar semua? Kalau belum, minasang bisa play lagi video dari awal ya. Kalau sudah, selamat. Minasang sudah berhasil membaca huruf hiragana. Setelah berlatih membaca, ayo berlatih menulis hiragana. Minasang bisa siapkan alat tulis dan kertas ya. Sebagai bentuk evaluasi, minasang bisa pause sebentar videonya ya. Apakah sudah bisa menjawab? Kalau sudah terjawab, silahkan lanjutkan videonya. Dan inilah jawabannya. Apakah minasang sudah benar semua? Kalau belum, minasang bisa play lagi video dari awal ya. Kalau sudah, selamat. Minasang sudah berhasil membaca dan menulis huruf hiragana. Bagaimana video kali ini? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata aimashou.